Halo sahabat tani semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan kedatangan Dinas Pertanian ya. Dinas Pangan. Dinas Pertanian Pangan Dari dari Kabupaten Blitar akan menuju ke sini menyatakan bahwa di Pangurjo itu benar-benar ada tanaman melon ya. Seperti itu jelasnya. Renteng-renteng. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini dari sumur bor untuk tanam ini. Sebenarnya kenyataan sumur bor. Ya, ya situ. Di sini dia belinya 1 jam itu 20.000 ya Pak. 20.000 per jam. Itu untuk nanam 4.500 ini Pak. Kerja nyemprot Mbak. Di pribadi Pak. Oh, pribadi. Di pribadi. Oh, sumber itu pribadi. Pribadi Pak. Oh, pribadi. Sing kelompok urung tahu diwehi Pak. Coba terbatas. Jujur aku ngomong apa eneke aku ngono lho. Kedalaman. Kedalaman kalau di sini sekitar 60 ke bawah Pak. 60. Artinya 40 sampai 60. Lihat lokasi. Lah kalau di sini sekitar 40 ke atas sedikit lah. Tapi kalau 60 biasa kan sekarang kriterianya kan sumur kan dangkal sama dalam Pak ya. Enggak ada sumur sedang ya. Enggak ada kemarin itu loh. Nah, dangkal sama dangkal itu sekarang 1 sampai 60 meter. Gitu loh. Jadi 1 sampai 60 meter itu sudah dangkal. Dan habis itu dalam. Sebenarnya kenapa saya kok hubungi Pak Hikmah, karena Pak Hikmah kan juga di hortinya ya. Dan sebenarnya kami berencana pengennya ngundang bose, tapi ngundang bose anggarannya nggak kuat Mas Rudi ya. Pak Hikmah dulu aja, nanti untuk kedepannya monggo lah nanti kita bicarakan untuk kedepannya gimana. Bose yo kato ya, terus AG1 bisa ke sini, akhirnya tahu Pangurjo itu sebenarnya ada toh hortinya gitu loh, maksudnya seperti itu. Dan tujuan saya juga sebenarnya yang utamanya ya wawan-wawan ini nggak berdiri sendiri gitu loh. Wawan itu ada banyak gitu. Nandur melon kabeh tuh Pak iki. Apa cek meger masih 6 orang Pak. Masih 6 orang. Di sini jelas masih 6 orang. Oh, 6 ya? Untuk saat ini 6 orang. 6 orang Pak. Dan 6 orang itu semuanya milenial, termasuk aku tok sing kolonial ya. Aku kolonial ya. Tapi kan penyanyi kabeh. Nyanyi siapa? Nyanyi kabeh. Nyanyi ndi nyanyi apa wis ora enek sing meragukan. Lah iki panggung kabeh Mas. Cilik bagian nyanyi. Putri panggung. Iya tukang ngombe kabeh iki. Maksudnya lek ra ngombe ning ngelak Pak. Nggih. Intinya seperti itu Pak Hikmah, dan harapan saya nanti entahlah dari dinas itu menyupport dari petani-petani yang sekarang sudah bergerak ini gimana jalannya, nanti kita minta sarannya dari Pak Hikmah dan Mas Rudi atau nanti dari Pak Mantri. Itu kami harus bagaimana atau gimana saya nggak tahu ya, maksudnya yang lebih tahu dari Pak Hikmah. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita lebih lagi ya, bukan hanya di Pangurjo tok, itu sebenarnya di desa-desa lain itu sebenarnya kan masih banyak, di Kali Gambir, Panggung Pucung, Pak Pranoto itu kan juga petani melon. Tadi saya ketemu, dia ke sini, maksud saya itu dari per desa itu punya komunitas masing-masing. Jadi nanti digabungkan dengan satu kecamatan itu sudah punya komunitas untuk melonnya Pak Mas Rudi ya. Dan artinya apa? Nanti paling tidak kita hasil akhirnya ada nilai jualnya Pak Hikmah. Jadi tahu komunitasnya kayak melone cara penake wong ngomong wis bisa dipertanggungjawabkan dengan mutunya gitu loh, maksudnya seperti itu. Nek perkara njaluk bantuan ning dinas itu bukan ranah saya. Yang lebih tahu kan yang di kabupaten ya. Oh, ternyata di sana perlu disupport ini saya nggak berharap itu ya, walaupun rada ngarep-ngarep kan. Oke gini. Ulah mungkin sampai titik gitu. Ya terus gini Pak Hikmat, jadi teman-teman itu udah lama sebenarnya pengen tanam melon Pak Hikmat, teman-teman Pak Daman dan kawan-kawan. Wes kudu wani kudu ra gitu lah. Akhirnya kemarin kesana tuh sebelum puasa ya Pak? Apa puasa ya? Belum puasa. Belum puasa. Ke Pasir Aman, pas lihat aku tanam melon itu loh. Jadi tahun lagi pentil lah, kesana teman pentil. Lah, pengen tenan, wes pengen budal, gitu pengen budal mana aja wes. Kapan budal aja wes? Budal puasa atau apa nanti berangkat melon aja. Nah gitu Pak Hikmah. Nah harapannya nanti dari jenengan itu kebetulan jenengan di dinas sekarang kan posisinya strategis Pak. Dilungkas kan lebih strategis dilungkas kan. Dengan amin ya, gitu ya. Lah ini harapannya petani di Pangurjo ini yo coba dilirik Pak.
jangan yang di wates saja karena itu kan wates harus benar-benar nanti coba dilirik atau mungkin bisa nanti jangan kasih satu greenhouse untuk sampling atau gimana nanti bisa lah gitu nggih. Lah terus itu nanti yang satu Pak nanti minta Pak Heri untuk sumur Pak Mas. Kalau di sini sekarang beli kan yo miris Pak kita itu. Kudu anu Pak, kudu ada sumur lah di sini. Ada beberapa titik lah, 1 atau 2 lah nanti tolonglah jenengan itu. Nanti untuk dan 7 itu untuk PAK. Gitu Pak Hikmah, monggo. Dulunya seperti ini Pak, saya menceritakan di awal ya. Di awal dulu petani melon di sini sebenarnya nggak banyak Pak. Ini termasuk saya dan teman-teman itu. Tapi dulunya tuh berdirinya sendiri-sendiri Pak Hikmah. Artinya apa? Ya kita biaya sendiri, berangkat sendiri. Akhirnya kan kita kesulitan juga. Artinya apa? Kita bentuk komunitas seperti ini. Kita sama-sama, mulai tanamnya sama-sama. Mulai perawatan, ada teman-teman yang lain harus memantau di tanaman di teman-temannya. Akhirnya kendala di lapangan yang harus diantisipasi itu kita bisa teratasi. Itu yang kedua. Untuk yang keduanya, kalau kita bicara sendiri-sendiri, ternyata kita terus terang aja Pak Hikmah, untuk sementara ini ya kita kerjasama dengan pihak ketiga. Lek dewi-dewi jarene lek utang ubat iki kurang akeh kan, ceritanya seperti itu. Ini jujur ya. Nah ternyata dulu tuh sirku utang dewi tapi nggak oleh Pak, nggak dipercaya. Karena gerbong sitok dia nggak punya wadah, artinya seperti itu. Jujur ya. Terus sementara ini kemarin karena yang diceritakan Mas Rudi sajane bilangnya seperti sebenarnya dari dari Pak Mas. Monggo lanjut. Ayo Pak, lanjut Pak. Akhirnya kita sama-sama ke Mas Rudi. Kita yang jelas saya sudah kenal dulu dari Mas Rudi ya, teman-teman nggak kenal. Akhirnya kita sama-sama ke Mas Rudi. Piye iki carane? Awake dhewe sing jelas ora duwe dhuwit, ya ora duwe lahan, ampre iso nandur piye kan seperti itu. Ternyata malah nandure akeh, butuhe akeh, krana kancane akeh malah diwehi, Pak. Yang jelas seperti itu. Kan jujur aja ya teman-teman ya. Kita mengandalkan dari pihak ketiga, Pak Hikmah ya. Pak Rudi lah ngomong dhewe rawani iki sing ngragati aku ngono. Ora ngomong. Pak dhewe jane ya wayahe ora ngono ya munine. Tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya kita sementing konsisten mulai dari awal dari akhir yang tidak merugikan satu sama yang lain Pak Hikmah. Jadi benar seperti itu, kita memang tergantung dari pihak ketiga. Karena apa? Saya yang tahu dulu, saya Mas Rudi ini saya kenal sebenarnya sejak tahun 2010-an ya, karena takut sama Mas Rudi, wacak yang ganteng aku harus nyedeng njaluk utang kan ya ora pantas. Tapi kenyataan ya di lapangan Mas Rudi begitu kenal dengan saya, akhirnya dekat sajane aku nyedek ya pengen teman-teman iso biayai untuk nandur melon seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dari Mas Rudi juga dari teman-teman semuanya, sehingga kami juga tanam melon ya kondisinya sampai seperti ini. Dikatakan 100% ya tidak lah, tapi paling tidak dari modal yang mereka keluarkan itu yang jelas insya Allah ya alhamdulillah dorongan wis iso balik ning utange ngene Mas Rudi ngono. Akene tak omong ning utang. Aku ora ngerti. Aku ora tak omong ning utang Pak Hikmah enggak ngerti. Bayari Pak Hikmah. Ya lek dibayari ya enggak nolak. Nah seperti itu Pak Hikmah. Jadi kami mohon bimbingan atau gimana dari Mas Pak Hikmah dan juga selaku dari perwakilan dari Kepala Dinas dan Tanam Pertanian Kabupaten Blitar dan ya juga nanti dari Pak Mantri juga kami juga sharing dari teman-teman formulator juga Mas Rudi supportnya dari DGW juga punya peran karena apa? Karena kita petani kita sudah mulai karena milenial artinya apa? Kita nggak terbuka dan tidak terfokus dari salah satu produk kan ini Pak. Semuanya kita pakai, semuanya karena apa? Bukannya kami tidak percaya dengan salah satu dari pabrikan ya, ada produk ya. Tapi kami jujur di lapangan kalau hanya satu produk nanti justru malah membodohi petani. Artinya apa? Petani sekarang kan sudah tahu bahan aktifnya apa, yang harus diselesaikan apa, yang harus harus dimasukkan dari produknya mana, walaupun bahan aktifnya sama, tapi ternyata di praktek di lapangan tidak semudah itu dengan praktek di tapi ternyata dengan kolaborasi dari berbagai
formulator ya Mas Rudi ya. Ternyata kita juga alhamdulillah untuk awal tahun ini untuk mengawali dari Mas Wawan ini yang tanam agak banyak ini alhamdulillah mereka bisa tertawa Mas Pak Ikma ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kami juga akan lebih baik lagi, mungkin dari bimbingan dari dinas, dari perwakilan dari PPL ya, dan dari di lapangan dan juga dari formulator. Tentunya kami juga tidak menutup dari luar untuk masukan dan apapun dari luar yang penting intinya kami sepanjang untuk membangun, untuk memperbaiki diri. Itu Pak Ikma. Ya, terima kasih Pak Zaman. Ya, tadi sudah banyak menyampaikan banyak permohonan ya. Aku tak catet, tak pikir ya loh. Direkam tapi nang ini otak gini ya. Tapi ya langkah baiknya kalau nanti permohonan itu dibuat secara tertulis. Mungkin barusan disampaikan aku masih ingat. Tapi nyampe rumah nang dalan karo Pak Rudi tenggokne nang ngene apa ngono malah lali. Minggu ini apalagi kon nyekel mic tambah lali. Memang sebaiknya harus secara tertulis. Ya, siap. Jadi nanti monggo disampaikan. Untuk Dinas Pertanian itu terkait dengan melon ini salah satu komoditas di seksi hortikultura, masih salah satu banyak yang ditangani di hortikultura. Dan dari tahun ke tahun ya termasuk karena tupoksinya hortikultura ya tetap selalu dipikirkan, mikir nih mesti mbongkor mikir kan realisasi atau enggak itu tiap tahun enggak sama. Kalau Panggung-Rejo kita sudah tahu banyak ya, Kali Tengah, Sumbersih sudah dapat bantuan melon, terkait dengan melon ya Pak Mandri ini yang apal wilayahnya kemarin ya sempat kami support terkait dengan apa yang disampaikan Pak Daman tadi, bahwa saya klarifikasi kepala bidang hortikultura, klarifikasi yang saya tangani bukan cuma hortikultura tok, tapi saya ini tanaman pangan dan hortikultura. Tahun kemarin masih ngurusin bako barang malahan ya Pak Daman ya. Ngurusin bako barang itu tambahan karena memang ada perintah tugas dari Pak Kepala Dinas. Hari ini kemarin sempat kami berembuk dengan Pak Kadis. Pak Kadis juga tahu kalau di sini ada acara ini, bagaimanapun juga harus kami sampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadis sebetulnya ingin ikut hari ini, tapi karena beliau ada agenda panen bawang merah saat ini, karena tanamannya putrinya beliau dan saat ini panen, harganya juga pas apik ya, pas apik, jadi ya mumpung kan rasa ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda tambah repot neh. Tapi memang kudu kita tidol Pak iki. Ya. Nah ya, terus kemudian terkait dengan melon. Melon ini bukan cuman tupoksi saya Pak Daman. Saya pun dulu juga pemain melon. Jadi tidak aneh buat saya yang dulu juga pernah nanam sakata glamor. Terus dari tahun ke tahun akhirnya yang namanya hama penyakit ya sekolah bareng ya tambah pinter bareng. Hama penyakit itu tambah pinter, suwi-suwi yo tambah sakti. Nah, tambah sakti. Makanya teman-teman milenial ini petani melon ojo kalah. Adanya komunitas tadi ini untuk tempat tukar ilmu dan sebagainya, pengalaman dan sebagainya, itu yang namanya hortikultura ini selalu berkembang. Ini kan pas tadi tidak tergantung kepada satu pabrikan saja ini, karena memang selalu berkembang terus. Saya setuju dengan adanya komunitas ini. Terus kemudian kalau kita menggunakan pengalaman kami yang di Wates ya, itu sudah mereka membentuk komunitas sendiri. Kalau menggunakan gapotan kadang-kala atau kelompok tani kadang-kala dia macam-macam. Enek apa tanaman pangannya, enek perkebunan nih, enek orti nih, enek lombok, pun macam-macam, enek lombok, enek dan sebagainya seperti itu. Kalau komunitas melon sendiri, ya memang yang dibicarakan fokus di melon saja. Terus kemudian wadah ini penting untuk menerima kegiatan. Kalau di kelompok tani itu yang nanam cuma sedikit kan, ya kami cari yang lebih potensial dan lebih besar lagi. Terus kemudian terkait dengan acara-acara seperti ini, jenengan tadi nyampaikan bahwa kepingin ini mengundang Aki 1 dan sebagainya seperti itu ya.
Saya rasa ya gak apa-apa punya keinginan seperti itu. Tapi piye-piye jenengan ngundang Aki satu itu ujung-ujungnya bangga diserahne nang ngene kepala dinas. Wis kono, kok jalukane apa? Wis kono turutono kan cuman seperti itu. Sing remuk kepala dinas ya akhirnya. Jenengan jaluk apa perintah Pak masalah jenengan yang penak. Ndang dilaksanane seperti itu. Nah, terus kemarin sumber anggaran itu bukan cuman dari APBD 2. Masih banyak sumber anggaran yang lain, APBD 2, APBD 1, APBN. Mas Rudi juga pernah ngerasakan yang APBD 1 ya, Bu Erlindi dan kawan-kawan itu kemarin sempat support dari provinsi, dari pusat. Ini tahun ini ya karena mereka sudah lebih dulu ya Pak ya, kemarin dikunjungi sama Pak Direktur Buah dan Flori dari APBN, tahun depan sudah dikasih lampu hijau untuk pengembangan melon di Wates itu dari APBN sudah kita siapkan. Kalau yang hari ini kita bisa melihat yang di sini ternyata juga Yombo dan tentuan itu Yombo Pak. 10.000 Pak yang saat ini enggak bersamaan tapi selangnya 5 hari ada 10.000 dan ini untuk panen yang hampir terakhir ya Mas. Terakhir ini 5.000. Dibuahkan berapa Pak ini satu? Dua Ya. Rata-rata 2. Iki yang ngarani engkel kan. ya. Engkel Oke. bukan double, metode double engkel monggo jenengan yang mana monggo itu selera jenengan dan ada plus minusnya semuanya. Di AORT ini memang tidak baku. Di kami pun yang namanya Sakata Glamor awal-awalnya juga bisa bagus seperti ini. Tapi suwi-suwi yang saya sampaikan tadi, hama penyakitnya dan sebagainya pun itu sudah bisa masuk. Dan sekarang tidak bisa nanam yang namanya Sakata Glamor, yang bisanya ya R1 dan sebagainya seperti itu. Akhirnya yang namanya greenhouse yang di Wates itu, yang di Wates sekarang sudah berkembang 360 greenhouse total. Satu kecamatan 360 greenhouse. Di Wonodadi pun, di Serengat pun, di Kanigoro pun saat ini sing kepengin nandur Sakata Glamor yo kudu gawe greenhouse. Makanya mumpung jenengan sama penyakitnya masih belum begitu banyak ya di sini, belum endemis ya toh. Monggo jenengan manfaatkan itu. Yang lain sudah tidak bisa nanam seperti jenengan seperti itu. Harus greenhouse itu modalnya di saat awal juga lumayan kan gitu. Walaupun kami dari pemerintah juga sudah memikirkan itu sebetulnya, dan kemarin sempat kami support juga beberapa greenhouse ya, 6 greenhouse itu juga bagian dari pemerintah ya, bukti bahwa ya mikir nih barang gitu, kami support. Tidak ada salahnya nanti kemungkinan ke depan bisa juga merambah ke sini kan begitu. Mungkin itu Pak Zaman yang bisa saya sampaikan. Saya cuma bisa memberikan semangat saat ini ya kepada teman-teman semuanya petani melon di sini, jangan putus asa. Pemain melon itu aku tahu ngerasa nih jatuh bangun biasanya. Pemain melon nih ya, gagal 2 kali, menang sekali. Apa menang penaknya isi nututi. Biasanya jangan khawatir ketika jatuh sekali ya sudah tiarap terus kan. Ketika jatuhnya itu loh Pak, bangunnya itu. Nah, sing Pak Sing Wawan sulit kan iki. Mas Wawan ini pas apik iki kan ya, pas apik pas. Tapi biasanya ujian berikutnya ujian ini Mas Wawan ya. Ya mudah-mudahan bisa terus baik, tapi ya mudah-mudahan seperti itu. Biasanya pemain melon ini ngerasa nih jatuh barang kuwi kudu semangat. Makanya manajemen keuangan biasanya. Ya. Ketika pas menang, yo aja konsumtif, maksudnya ya wis wah esok jenenge seperti itu. Terus kemudian nanam melon juga nggak bisa buat ini ya. Saya kemarin sempat juga pernah ke urung nompo duit kuwi iki urung bisa dijaga nih. Ketoke apik
Tapi kena dihitung wis aku arep tuku mobil anyar. Ternyata waktu pas panen, wah lalat buah, serang lalat buah Pak. Akhirnya ya prediksi itu meleset, akhirnya seperti itu. Sop aku kabeh PPL sop waktu itu nek balong gebang. Terus ngitung-ngitung, iki tandur aku sekian ribu. Rata-rata 2 kilo. Harganya sekian. Mungkin kan ngepingne powe nek kalkulator wae iki ngono. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini apa ya Pak Mas Wawan tadi yang panen hari ini bisa memberikan motivasi yang lain. Terus Mas Rudi yang sudah pengalaman, jangan jangan sungkan-sungkan tanya ke yang sudah pengalaman. Itu penting itu Mas. Tanya lainnya ya oleh Pak. Tanya lainnya ya oleh. Oleh, bangga oleh. Apalagi tanya Mas Rudi terkait dengan hobinya dia. Itu ya gak apa-apa. Tapi ini ngetril. Masuk. Ya, itu Pak zaman yang bisa saya sampaikan. Ya paling enggak saya datang ke sini menjadi tahu di sini ada tanaman melon. Ya saat ini langsung tak pikir nih, mikir kan, tak pikir nih. Tapi nanti ke depan ya mohon jenengan juga yang saya sampaikan tadi untuk surat tertulisnya yang proposal, dan untuk proposal itu penting. Saya kepingin juga melihat potensi di sini juga. Panglojo ini Lomboknya ya pas regane apik lagi. Tapi akhir ya. Nggih, mulai akhir lah, Pak. Pak. Porong, Iya. Pak. Karena Hujan. Luar biasa. Iya. Iya, tapi kalau cabai semua juga nanam cabai ini kan. Ya, Nanam cabai semuanya dong. semuanya nanam. Nanam cabai. itu yang utama loh Pak. Cabai rawit ini kan ya sedikit panjang umurnya. Umurnya panjang. Kalau saya lihat periode ini tidak sama dengan periode-periode dulu ya. Kemarin waktu pas Ramadan kemarin harga berapa? 10.000, 8.000 Pak. 8.000, Dulu pernah mengalami 2.000, 3.000 kan. Pernah, itu Pernah. sering Pak. Oh, bukannya pernah, sering. Nah, selama periode ini tidak pernah nah 2.000, Nggak pernah. 3.000. Yang lama ini 8.000. 8.000 paling rendah 8.000 kan. Itu sehari. Iya. Gimana? Sehari. 8.000 cuma sehari toh. Itu 11.000, 10.000. Ya, artinya bisa dinikmati. Karena Blitar ini terkait dengan potensi cabai memang menjadi barometer nasional. Iya betul. Kami kemarin sebelum rapat, sebelum Ramadan, kami rapat di Depok. Kami diundang, memang kita harus datang, tidak bisa diwakilkan dan sebagainya, karena mereka yang di pusat ini khawatir biasanya menghadapi hari-hari besar nasional, termasuk Ramadan, termasuk Idul Adha dan sebagainya seperti itu. Potensi Blitar ini bagaimana? Apakah saat ini kondisinya mulai panen, mulai menuju ke puncak, atau sudah mulai grafiknya turun dan sebagainya? Itu yang di pusat minta pendapat. Dan Blitar ini kan menjadi sentra yang memang luas, walaupun tidak terluas kan gitu, tapi luas itu. Pokoknya panen wong Brang Kidul ini lagi panen raya, itu yang lain pasti menghindari itu, pasti menghindari itu. Jadi ngincengin Blitar kapan panennya seperti, yang lain pasti menghindari itu karena tahu potensinya Blitar seperti itu. Kalau kita kebalikannya, kadang-kadang bawang merah kita ngincengnya di Nganjuk, nang Probolinggo, ngincengnya di sana ya, ngincengnya di sana. Kita menghindari daerah-daerah sentra agar mendapatkan harga yang baik. Termasuk melon. Aku ya bolak-balik, aku kadang-kadang ya wanyel ya. Landure wangel, hasilnya wapi, harganya pas jatuh. Apalagi ketemu bakul sing rodok nakal. Biasanya harganya kan tekuan biasanya separuh. Waduh lagi prediksiku grit aneh wakil biasanya di kelompoknya mek gerdo witik kan seperti itu. Sering seperti itu kan, sering seperti itu. Itu menjadi PR kita semua. Saya dulu juga pernah yang namanya hortikultura ini kan harganya fluktuatif banget. Wis di DP didelok wis dadi Pak. Gak diunduh-unduh mek nggo disemayani seminggu.
rong minggu. Iki jenenge tanduran suwi-suwi kan saya tuwek saya iki. Mbasan regane jatuh Pak, jatuh. Cari harga dia. Akhirnya dia ngeklasne DP-ne Pak dilepas. Lho tandurane wis kadung rusak kabeh. Itu ya cemut-cemut ngene sing duwe melon seperti itu. Jadi hati-hati. Ini kalau bisa kalau Idiwates itu sudah kemitraan ya, sudah pasti dipolakan. Jadi dia tiap minggu pasti ada panenan Pak di sana. Tiap minggu karena tiap ke pasar. Gitu. Apalagi jenengan dengan komunitas yang lebih kuat lagi, ya tidak dipermainkan oleh Bakul kalau sudah kuat komunitasnya. Karena sakjane seakan-akan awake dhewe kan sing butuhne bakul. Misal sing butuhne bakul awake dhewe ning golek bakul dan sebagainya. Harapannya lek jenengan kuat bakule sing golek jenengan. Nggih. Golek jenengan koyok pas rego melon larang, Pak. Wis dituku bakul le. Sing bakul moroi bolak-balik kan. Morone wis payu, Pak. Morone. Harapannya seperti itu. Harapannya. Jenengan punya pakai. Mungkin itu Pak Daman yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak Menteri yang bisa nambahkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila ya topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 70 AST ini mungkin besok kalau nggak lusa ini panen. Daunnya sudah ada yang mati, soalnya sudah berumur. Itu tadi kunjungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.